Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fauzia dengan NIM G00231133. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas sebagai inhale anatomi blok 1-3, yaitu digestif dan metabolisme. Perkenalkan, saya dari kelompok A3 atau SGD3. Langsung saja. Oke. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai anatomi esofagus yang pertama. Jadi, esofagus sendiri itu apa? Esofagus sendiri itu adalah sebuah tabung muskuler yang panjangnya kurang lebih itu 25 cm. Nah, jadi dia itu terletak di bagian hipofaring, sampai ke gaster dari abdominal, atau lebih tepatnya yaitu lambung. Nah, di sepanjang membentangnya si esofagus itu tadi, esofagus itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pars cervicalis, itu terletak di sepanjang vertebra cervicalis 6 sampai vertebra thoracalis 1. Kemudian yang kedua ada pars thoracica, itu terbentang sepanjang vertebra thoracalis 1 sampai vertebra thoracalis 10. Nah, kemudian pada pars abdominalis itu terletak di lebih tepatnya setinggi vertebra thoracalis 10 sampai vertebra thoracalis 11, tapi lebih tepatnya ada di vertebra thoracalis 10. Kemudian wait. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi, esofagus itu terletak di bagian posteriornya dari si trakea. Jadi, ini trakea, si trakea di depan. Nah, di belakangnya ini, bagian posteriornya ini tadi itu baru si esofagus gitu. Nah, lebih tepatnya ini. Nah, pars cervicalis itu tadi yang vertebra cervicalis 6 sampai vertebra thoracalis 1. Kemudian, pars thoracalis atau pars thoracica itu sepanjang vertebra thoracalis 1 sampai vertebra thoracalis 10. 10 mana 10? Oh, ini 10 sini. Kemudian ada pars abdominalis itu sepanjang vertebra thoracalis 10 sampai vertebra thoracalis 11. Namun lebih tepatnya di vertebra thoracalis 10. Gitu. Ini dia. Ini gambaran dari pars abdominalis tadi. Pars abdominalis itu ada di kurang lebih di bawah diafragma ya, memang di bawah diafragma. Nah, itu dia, nah ini diafragma, ini gambaran diafragma kan. Nah, ini ada di bagian vertebra 10 kurang lebih. Kemudian next. Nah, kemudian ada neurovaskularisasi arteri vena dari si esofagus. Tara, jadi seperti apa neurovaskularisasi dari arteri si esofagus? Jadi ada 3 bagian, yaitu sepertiga bagian superior atau atas, kemudian ada sepertiga bagian medial atau tengah, kemudian ada sepertiga bagian dari inferior. Nah, sepertiga bagian superior itu apa? Itu ada ramus esophagealis sama arteri tiroidea inferior. Jadi, yang sepertiga bagian inferior itu arterinya, kan arteri tiroidea inferior, berarti artinya itu arteri tiroidea, arteri dari tiroidea yang bagian inferior atau bagian bawah, namun dia masuk ke bagian sepertiga superior dari si esofagus. Nah, kemudian ada neurovaskularisasi bagian sepertiga medial dari si esofagus, itu ada arterial, bronchialis dextra sama sinistra. Yang mana sih? Nah, yang ini arterial
bronchialis dextra itu kanan sama sinistra. Kemudian ada arteri arteri thoracalis, torak, arteri thoracic descendens. Ada arteri thoracic descendens itu yang gede ini. Ini bagian medial. Jadi bagian medial ada 3, saya 2, tapi yang satu kan dextra sama sinistra. Kemudian yang satunya ada aorta, sorry aorta ya, aorta thoracic descendens. Jadi di bagian sepertiga medial itu, ulang ya guys. Jadi sepertiga bagian medial itu ada arterial, bronchialis, dextra, et sinistra. Kemudian temannya itu ada aorta thoracalis descendens atau thoracic descending aorta. Nah, kemudian sepertiga bagian inferiornya itu ada arteri ke esofageal sinistra. Arteri esofageal sinistra. Gastrika sinistra, sorry. Jadi ada arteri gastrika sinistra. Jadi ini kan masuk ke bagian abdomen. Nah, tapi di bagian sinistra. Ini sinistra. Jadi arteri gastrika sinistra. Gitu. Lanjut. Kemudian menuju ke vena. Nah, jadi di vena dari esofagus sama juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sepertiga superior, kemudian ada sepertiga medial, sama sepertiga inferior. Nah, di sepertiga superior itu ada, nah, tada. Jadi di sepertiga superior itu ada vena tiroidea inferior. Jadi sama kayak tadi, cuman kan tadi yang arteri. Nah, kalau yang ini tuh si vena. Jadi bagian dari bagian dari venanya si tiroidea, tapi bagian yang bawah atau inferior. Namun dia masuk ke bagian sepertiga superior dari vena esophagus. Kemudian di bagian medial, nah di bagian medial ini tuh dari vena esophagus ada vena azygos. Ini vena azygos bagian medial. Kemudian di sepertiga bagian inferior itu ada vena gastrika sinistra. Jadi kalau tadi kan di bagian inferior, sepertiga inferior dari arteri esophagus itu tadi kan ada vena gastrika ada arteri gastrika sinistra. Nah, kalau di sini ini tuh ada temennya, ada vena porta hepatik. Jadi kan sepertiga inferior ada vena gastrika sinistra. Vena gastrika sinistra. Gitu. Lanjut. Kemudian kita akan menuju ke anatomi dari gaster atau lambung. Nah, gaster itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada incisura cardiaca. Bagian cardiaca itu pintu masuk menuju ke gastricus, kemudian ada fundus gastricus atau yang berbentuk kubah ini namanya fundus gastricus. Nah, kalau di apa namanya pemeriksaan menggunakan X-ray atau ronsen itu nanti dalam anatomi posisi duduk ataupun berdiri dari si pasien di bagian fundus ini nanti tuh akan terlihat hitam. Mengapa? Karena di bagian fundus ini akan terisi udara. Hitamnya tuh adalah hitam udara. Gitu. Nah, kemudian bagian yang lebih dominan, yang lebih luas itu namanya korpus atau badan dari gastricum. Kemudian di sini tuh ada corpora gastrica major. Gastricum atau gastrica major sendiri tapi adalah penempelan untuk majus. Nah, di sini bagiannya yang sedang ini adalah minus. Artinya untuk minus. Nah, dan di sini ada surat. Nah, di bagian kardiaka itu ada namanya sphincter gastroesophageal.
di mana nantinya itu dia berfungsi untuk mencegah adanya reflux dari si gastar. Nah, kemudian di bagian akhir dari gastar itu ada namanya piloricum. Sebelum piloricum itu diawali dari incisura angularis, kemudian menuju ke antrum piloricum, kemudian piloricum canalis. Nah, di piloricum canalis ini terdapat musculus yang dinamakan musculus sphincter piloricum. Jadi kayak pintunya gitu loh, pintunya dari akhir si dasar. Jadi pintu awal. Jadi kan terletak di bagian kardiaka, incisura kardiaka namanya kan sphincter gastroesophageal. Gastroesophageal. Nah, kalau di sini di akhir itu namanya sphincter piloricum. Kemudian ini adalah ostium piloricum, terus ini lakukan ini yang di ostium piloricum. Ini tuh namanya konstriksi piloricum. Nah, melakukannya ini namanya ostium piloricum. Kemudian menuju ke duodenum, dan ini fokus ke bagian gitu. Lanjut, ini apa sih? Nah, jadi itu ini gambaran kalau perut kita lagi kelaparan ya, guys. Jadi kan ini bentuk kayak gini-gini tuh namanya rugae. Rugae, lipatan longitudinal kanal. Namanya rugae, guys, rugae. Kayak tadi ini namanya pars apa? Kardiaka. Terus sampai sini namanya korpus dari gastricum, terus ini pars pilorica. Ini ostium piloricum tadi, terus ini musculus sphincter piloricus yang ini. Nah, nanti tuh terdapat sphincter piloricus. Nah, di sini tadi ada sphincter gastroesophageal untuk mencegah adanya reflux dari gastrat. Nah, kemudian ini kayak muskulus dari tonika muskulus dari apa namanya si gastar. Jadi paling luar tuh namanya longitudinal. Kalau habis itu, nah ini lebih tepatnya kayak gini. Nah, jadi yang paling luar itu namanya longitudinal. Kemudian ini ada stratum sirkular, stratum longitudinal luar. Kemudian ada stratum sirkular, longitudinal luar, sirkular dalam. Kemudian bagian yang lebih dalam itu namanya ada stratum obliquum. Nah, di sini stratum sirkular. Stratum longitudinal paling luar. Lanjut. Nah, kita akan menuju ke neurovascularisasi dari gastar. Oh, arteri dari gastar itu ada gastrika dextra et sinistra, ada arteri gastrika posterior yang akan menuju ke bagian posterior dari gastar, kemudian ada arterial gastrika brevis, dia dekat sama lian ya ini ya. Terus ada arteri gastroomenthalis sinistra, dextra sinistra, gastroomenthalis dextra sinistra. Kenapa ke omentalis? Karena kan tadi kan dia akan menempel sama omentum. Jadinya gastromentalis. Ini dextra sinistra. Gitu. Lanjut ke vena gaster. Nah, vena gaster itu ada vena gastrica dextra et sinistra. Kemudian ada venula gastrica brevis. Yang dia nantinya akan menuju ke nah, keadaan lian. Kemudian ada vena gastromentalis dextra sama sinistra. Sama, kenapa kok gastromentalis? Karena dia di sini tepat melekatnya omentum, di sini omentum maius, di sini omentum minus gitu. Itu guys. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati maupun ada salah pengucapan. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.